Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Auliati Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir praktikum basis data dengan topik penjualan atribut pionir. Topik ini telah disesuaikan dengan mata kuliah praktikum pemrograman web. Sebelumnya, di sini terdapat IRD yang telah saya buat. IRD ini terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu user, cart, produk, order detail, dan payment. Relasi utama dari sistem ini yaitu user ke cart, kemudian produk ke cart, produk ke order ke order detail, dan order ke payment. Jadi, IRD ini menggambarkan alur sistem mulai dari user memilih produk, kemudian memasukkannya ke cart, melakukan order, melihat detail order, hingga melakukan pembayaran. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa tabel yang digunakan. Yang pertama terdapat tabel user. Tabel ini menyimpan data pengguna seperti ID user, nama, email, password, nomor HP, alamat, dan peran dari pengguna. Kedua, terdapat tabel produk berisi data barang atau produk yang dijual, yaitu terdapat ID produk, nama produk, kemudian terdapat deskripsi produk, harga, stok, gambar, dan kategori. Selanjutnya, terdapat tabel cart. Tabel ini digunakan untuk menampung produk sementara sebelum dilakukan checkout. Tabel ini berisi ID card, ID user, ID produk, dan jumlah. Selanjutnya, terdapat tabel order. Tabel order ini berisi ID order, ID user, total harga, shipping address, dan status order. Jadi, tabel order ini menyimpan data transaksi utama. Selanjutnya, terdapat order detail berisi rincian dari produk dalam satu transaksi. Dalamnya terdapat ID detail, ID order, ID produk, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Yang terakhir, terdapat tabel payment. Tabel ini menyimpan data pembayaran setiap order, berisi ID payment, ID order, jumlah bayar, metode bayar, status, dan bukti pembayaran. Semua tabel ini saling terhubung menggunakan foreign key. Selanjutnya, terdapat beberapa query kompleks yang digunakan. Query yang pertama adalah join. Query ini digunakan untuk menampilkan informasi transaksi secara lengkap dengan menggabungkan beberapa tabel yang saling berhubungan seperti user, order, order detail, dan produk. Nah, ketika dijalankan akan tampil nama ID order, nama produk, jumlah, total, dan status order. Selanjutnya, terdapat subquery yang digunakan untuk mencari produk yang paling laris. Query ini menghitung jumlah pembelian setiap produk, lalu mengambil produk dengan total pembelian paling tinggi. Nah, contohnya di sini produk dengan pembelian paling tinggi adalah Caping Pionir dan Puspakara. Yang ketiga, terdapat query aggregate yang digunakan untuk menghitung total transaksi customer. Di sini digunakan fungsi sum untuk menjumlahkan total harga dari setiap order milik user. Ketika dijalankan, kan muncul
total pengeluaran dari masing-masing user. Selanjutnya, terdapat view. Yang pertama, di sini ada view transaksi. View ini digunakan untuk menyederhanakan query join, sehingga data transaksi bisa ditampilkan tanpa harus menulis query dengan panjang. Nah, ini contohnya ketika dijalankan. Kemudian yang kedua terdapat view stock. View ini digunakan untuk menampilkan status stok produk. Di sini jika stoknya kurang atau sama dengan 10, maka status stoknya itu akan berubah menjadi hampir habis. Jika tidak, maka statusnya akan aman. Contohnya, jika dijalankan, nah di sini contoh terdapat produk caping pionir dengan stok 98 dan kondisinya aman. Kemudian di sini terdapat caping putih yang memiliki stok 9 yaitu kurang dari 10, maka kondisinya berubah menjadi hampir habis. Selanjutnya, di sini terdapat function. Yang pertama ada function total order. Function ini digunakan untuk menghitung total subtotal. Ini ketika dijalankan. Yang kedua, terdapat function total produk, yaitu function yang digunakan untuk menghitung total produk dalam satu order. Contohnya di sini dalam satu order terdapat sebanyak 3 produk. Selanjutnya di sini terdapat trigger. Yang pertama ada trigger stock. Trigger ini akan otomatis mengurangi stok produk ketika terjadi insert pada order detail. Jadi setiap ada pembelian, stok langsung berkurang otomatis. Contohnya ini ketika dijalankan. Kemudian kita coba menambahkan orderan dan dicek lagi. Nah, di sini dapat dilihat sebelumnya stoknya itu 98 dan sekarang sudah berkurang menjadi 97. Yang kedua, terdapat trigger payment. Trigger ini akan otomatis mengubah status order ketika status pembayarannya menjadi paid, maka status ordernya itu menjadi confirm. Contohnya ini ketika kita jalankan, status ordernya dapat dilihat ini masih pending dan ini confirm, ini pending. Kemudian kita update payment dan kita cek lagi status ordernya yang ini menjadi confirm. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.